Selamat malam sahabat MPS dimanapun sahabat MPS berada. Salam sejahtera, bahagia, dan sehat selalu. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei di tahun 2022 ini. Berkat Tuhan dan lindungan Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Ada apa di bulan Mei? Ada beberapa hal penting dan kegiatan penting yang terjadi di bulan Mei ini. Minggu yang lalu, saudara-saudara kita yang Muslim merayakan hari kemenangan mereka. Esok hari kita juga akan mengingat kembali kebangkitan nasional, dan minggu depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini secara khusus kita akan mengingat kembali gerakan Budi Utomo yang terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dan apa maknanya bagi kita? Kita akan mendalaminya bersama Pendeta Setira Budi Purwoswito, dan saya, Oktavina, akan melayani sebagai worship leader. Mari kita buka MPS hari ini dengan menyanyikan bersama lagu dari NKB 3 ayat 1 sampai 3. Terpujilah Allah.
mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab firman-Nya. Sungguh tiada terukur hikmat-Nya. Hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya dan anugerah-Nya yang membuat kita dapat memuji nama-Nya dan bergemar. Dengan hati yang bersuka cita, marilah kita masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Penatua Deot. Mari jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kembali kami buat acara malam puji dan sabda khusus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas segala berkat kasih karunia-Mu yang begitu melimpah bagi kami semua. Dan kami juga bersyukur pelayan firman juga sudah ada dan siap memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan juga berkati semua petugas baik penatua maupun jemaat yang bersama-sama membuat acara ini. Dan biarlah juga Tuhan juga berkati koneksi internet maupun juga aplikasi-aplikasi yang kami pakai agar semuanya menunjang kegiatan ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Biarlah semua kegiatan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus junjungan kami yang hidup. Amin. Kita bersyukur dan memuji Tuhan atas kemajuan bangsa kita. Kemajuan yang tidak lepas dari perjuangan anak bangsa. Salah satunya perjuangan yang ada ialah pendirian organisasi Budi Utomo di tahun 2008 yang bertujuan untuk mengangkat derajat bangsa dengan menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Munculnya organisasi Budi Utomo ini mendorong munculnya organisasi-organisasi lain seperti Syarikat Islam, Yong Java, Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong Ambon, dan lain-lain. Semuanya bergerak bersama untuk Indonesia. Perjuangan yang panjang untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terhormat. Perjuangan sebagai wujud dari rasa cinta dan kepedulian terhadap bangsa dan negeri kita Indonesia. Proses perjuangan untuk menyatakan jati diri kita sebagai warga negara yang berdaulat. Sesungguhnya negara Indonesia tidak menganut sistem dui kewarganegaraan atau warga negara ganda. Kalau kita memilih menjadi warga negara Indonesia, maka kita tidak dapat menjadi warga negara lain. Demikian juga sebaliknya. Namun demikian, sebagai orang Kristen, sesungguhnya kita memiliki kewarganegaraan ganda. Tertulis di Filipi 3 ayat 20 menyatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Selain warga negara Indonesia, kita adalah juga warga negara kerajaan Allah. Kedua kenyataan ini hadir bersamaan dalam hidup kita dan harus kita jalani keduanya secara integral dalam keutuhan. Kalau kita mau menjadi warga negara Indonesia dan lupa bahwa kita juga adalah warga negara kerajaan sorga, maka kita melupakan identitas dan panggilan iman kita. Sebaliknya, kalau kita hanya mau menjadi warga negara kerajaan sorga, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tidak memiliki pijakan dan sekaligus juga melupakan panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Dr. Johannes Leimena, salah satu seorang tokoh bangsa yang juga seorang Kristiani,
pernah menyampaikan hal ini dalam sebuah ceramah berjudul Kewarganegaraan Bertanggung Jawab, bahwa panggilan seorang Kristen Indonesia adalah menghidupi kedua kewarganegaraan itu dengan sebaik-baiknya, sebagai bagian tak terpisahkan dari identitasnya. Kita tidak hanya berpangku tangan, tetapi harus terlibat. Kita tidak hanya diam, tetapi harus berbuat dan berkarya dengan semangat kecintaan kepada Tuhan dan didasarkan pada nilai kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Besok, tanggal 20 Mei, kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena itu, dalam MPS malam ini, kita akan kembali diingatkan akan panggilan kita untuk berkarya, baik sebagai warga negara kerajaan surga, juga sebagai warga negara Indonesia. Segala puji syukur bagi Allah semesta yang menganugerahkan Indonesia bagi kita semua. Kita naikkan pujian dari NKB 93 ayat 1 sampai 4. Segala puji baginya. Segala puji baginya di tahta mulia yang sudah memberi putranya kepada dunia. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Oh, nama Yesus mulia di alam semesta. Malaikat terus memujinya di sorga yang bakal. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Mukhali sobat yang benar disiksa didera. Rencana Allah telah genap demi manusia. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Dialah Raja yang besar, tiada bandingnya. Sabdanya adil dan benar selama-lamanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Indonesia adalah anugerah Tuhan bagi kita, buah perjuangan para pahlawan. Kita bertanggung jawab untuk menjaga dengan memeliharanya dengan baik. Marilah kita bersama menyanyikan PKJ 54 ayat 1, 3, dan 5
atas bumi yang permai. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Atas kasih nan mesra antara manusia, atas sanak saudara di sorga di dunia. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Atas kurban kasih-Mu yang tiada taranya, tidak lain diri-Mu bagi kami selamanya. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Sahabat MPS terkasih, marilah kita mendengarkan pewartaan sabda oleh Pendeta Stira. Kita akan belajar tentang makna dan dampak dari kebangkitan nasional bagi kemajuan bangsa kita, Indonesia. Mari saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dalam kesempatan ini kembali kami dipertemukan dalam MPS, khususnya ketika kami mau mengingat, mensyukuri karya Tuhan yang mempersatukan bangsa kami, memperjuangkan kemerdekaannya. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman ini hanya dalam tangan kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan kami mengerti, memahami, melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan terambil dari Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17. Bunyi demikian. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini saya melayankan kegiatan MPS ini dari sebuah gereja yang cukup tua. Kalau Anda nanti berkesempatan
berkunjung ke kota Melbourne, Anda boleh berkunjung ke St Andrew Gardiner Uniting Church. Di tempat ini, gereja yang mungkin berusia lebih dari 100 tahun sebetulnya, dan saat ini gereja ini menjadi home church bagi sebuah jemaat St Andrew Gardiner yang adalah juga jemaat Indonesia. Dan di sini menariknya jemaat ini. Jemaat ini adalah jemaat Australia, gereja Australia. Dia bagian dari Uniting Church in Australia, tapi juga merupakan sebuah gereja Indonesia. Karena sebagian besar anggotanya, aktivisnya adalah orang-orang Indonesia. Baik yang sudah lahir di Australia maupun yang lahir di Indonesia, baik yang masih berkewarganegaraan Indonesia ataupun yang sudah menjadi permanent resident di Australia atau bahkan sudah menjadi warga negara Australia. Jadi ada semacam jati diri ganda dari anggota jemaat ini. Gereja Australia tapi juga gereja Indonesia. Nah, inilah situasi yang juga tadi sempat disinggung oleh Ibu Okta di kata pembuka kita, bahwa orang-orang Kristen sejatinya adalah orang yang memiliki jati diri ganda, ya, semacam memiliki kewarganegaraan ganda, dual citizenship. Nah, karena apa yang dikatakan di Filipi 3 ayat 20, demikian bunyinya, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ kita menantikannya, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita semua adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Tentu bukan warga negara Indonesia dan warga negara lain, karena kita tahu Indonesia tidak bisa atau tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Beberapa waktu lalu ada seorang menteri yang baru diangkat, beberapa hari kemudian sudah harus ditanggalkan jabatannya karena rupanya ketahuan dia memiliki kewarganegaraan dari negara lain, ya. Tapi sebagai orang Kristen kita punya dua kewarganegaraan. Warga negara kerajaan surga dan warga negara tentu di mana kita ada, Indonesia, Australia ataupun di mana-mana lainnya. Kelihatannya ini dua hal yang paradoksal, bertentangan, tidak bisa dihidupi bersama. Tetapi justru disitulah sebuah kenyataan hidup yang harus kita jalani secara bertanggung jawab. Ini mengutip apa yang dikatakan oleh seorang tokoh besar Indonesia bernama Dr. Johannes Lemena. Dalam sebuah tulisannya dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam dual citizenship-nya. Baik itu warga negara kerajaan surga, tapi juga warga negara Indonesia. Kalau kita hanya mau menjadi warga negara kerajaan surga, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang mengawang-awang, yang tidak berjejak di bumi, lepas dari konteks. Tapi sebaliknya, ketika kita hanya mau mengurusi kerajaan dunia ini, hanya mau menjadi warga negara dunia, maka kita lupakan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kita adalah warga negara kerajaan surga, tapi juga jangan lupa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia, bukan garam dan terang surga. Di dunia inilah tugas kita menggarami, menerangi. Lalu bagaimana caranya? Atau bagaimana kita meletakkan relasi antara warga negara surga dan dunia ini? Nah, dari Markus 12 ayat 13 sampai 17 tadi ada beberapa hal yang menarik yang Tuhan Yesus ajarkan. Pertama, kalau kita lihat cerita ini unik saudara, karena dalam kisah ini dikatakan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian, artinya bagian dari keluarga kerajaan Herodes, para bangsawan bekerja sama. Dan ini adalah yang sering disebut sebagai unholy marriage, pernikahan tak kudus. Artinya dua unsur yang kelihatannya bertolak belakang, ya. Kaum Herodian dan Farisi ini biasanya tidak akur. Farisi menuduh Herodian itu pengkhianat, ya. Apalagi Herodes itu bukan murni orang Yahudi, dan orang-orang Herodian selalu menganggap orang Farisi ini sebagai kolot, ya, mengganggu. Tapi kali ini mereka berkomplot untuk menjebak Tuhan Yesus. Bagaimana cara mereka menjebaknya? Dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang kelihatannya biasa buat kita. Boleh tidak membayar pajak
pada kaisar. Nah, buat kita kan ini kelihatannya pertanyaan yang biasa ya. Kenapa bayar pajak tidak boleh? Harus kan, sebagai warga negara kita membayar pajak. Tapi pada masa itu, pada konteks hidup Tuhan Yesus, pertanyaan ini adalah sebuah, kalau dengan pepatah lama disebut buah si malakama. Kalau istilah anak muda sekarang, jebakan Batman. Dijawab boleh salah, dijawab tidak boleh juga salah. Apa pasalnya? Kalau Tuhan Yesus menjawab boleh membayar pajak, maka dia akan dianggap sebagai, bisa dituduh atau dianggap sebagai orang yang mendukung Romawi, kekaisaran Roma yang pada waktu itu menjajah Israel, menjajah Palestina, menjajah orang-orang Yahudi. Dan dengan demikian Yesus akan kehilangan kredibilitasnya di kalangan masyarakat. Tapi kalau Yesus menjawab tidak boleh, maka dia bisa dituduh mempengaruhi orang atau menghasut orang untuk melawan penguasa. Buah si malakama, jebakan Batman. Dijawab boleh salah, tidak boleh salah juga. Tapi bagaimana Yesus menjawabnya? Yesus menjawabnya dengan cara yang amat cerdik. Dia mengembalikan pertanyaan itu kepada para penanyanya. Dia minta kepada mereka, tunjukkan sekeping uang, dinar. Lalu mereka menunjukkannya. Yesus bertanya, gambar siapa dan tulisan siapa yang ada di uang dinar itu? Mereka sendiri, para penanya itu menjawab, kaisar. Lalu apa yang Yesus lakukan? Mengapa Yesus meminta mereka menunjukkan uang dinar itu? Yesus mengatakan kepada mereka bahwa sebetulnya mereka, para penanya itu, sadar tidak sadar, mau tidak mau, sudah mengakui bahwa ada kuasa kaisar di atas mereka. Karena mereka menggunakan uang dengan cap dan nama kaisar di situ. Dan ketika mereka bertanya kepada Yesus, boleh tidak membayar pajak? Sebetulnya itu sedikit banyak menyingkapkan kemunafikan mereka. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan dengan mengatakan ucapan yang sangat terkenal. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini konon salah satu ungkapan Tuhan Yesus yang paling disukai oleh Bung Karno, bapak bangsa kita. Yesus menegaskan bahwa sebagai warga negara, mereka wajib tunduk, menundukkan diri kepada hukum negara, kepada penguasa. Tapi, ada tapinya saudara, ketundukan itu tidak mutlak. Karena ketundukan yang mutlak hanya kepada Allah dan kehendaknya. Apa artinya? Artinya sepanjang ketundukan kepada pemerintah tidak bertentangan dengan ketundukan kepada Allah, maka kita dipanggil untuk mendukung, menaati, bahkan kalau perlu melakukan segala yang baik untuk kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, ketundukan itu bukan ketundukan yang mutlak tanpa reserve, tetapi ketundukan yang harus diletakkan di bawah ketundukan kita kepada Allah. Artinya, panggilan iman kita adalah juga untuk tidak segan menyuarakan kritik, masukan, apabila kita melihat ada ketidakbenaran dilakukan oleh penguasa, bahkan kalau perlu protes. Mungkin dengan bentuk yang lebih ekstrim, dengan melakukan ketidakpatuhan, disobedience kepada penguasa. Tentu dengan cara-cara yang benar, tanpa kekerasan, non-violence. Dan itu yang dilakukan misalnya oleh para pejuang hak-hak sipil di Amerika pada tahun 60-an di bawah pimpinan pendeta Martin Luther King Jr. Ketika mereka berdemo, melakukan mogok, segala cara yang tidak mengedepankan kekerasan untuk memperjuangkan penegakan hak-hak sipil kepada seluruh rakyat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, artinya bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tidak mungkin kita memisahkan kehidupan kemasyarakatan, termasuk kehidupan sosial politik, dengan kehidupan spiritual, kehidupan rohani. Seperti tadi sudah saya katakan, justru panggilan kita adalah sebagai garam dan terang dunia, termasuk di dalamnya adalah soal-soal yang berkaitan dengan
soal sosial politik. Akhir-akhir ini saya banyak membaca di berbagai posting media sosial sebuah kutipan yang berbunyi begini. Two people you should never trust. A religious leader who tells you how to vote and a politician who tells you how to pray. Ada dua orang yang Anda tidak boleh percayai. Seorang pemimpin agama yang mengatakan kepada Anda bagaimana Anda harus memilih, dan seorang politikus yang mengatakan kepada Anda bagaimana Anda harus berdoa. Nah, dalam konteks tertentu, postingan ini banyak muncul karena beredarnya video tentang seorang pemimpin agama yang memuji bahkan mengendorse seorang politikus. Tentu dalam konteks seperti itu postingan ini ada benarnya. Tetapi secara keseluruhan menurut saya pandangan ini keliru besar. Kenapa? Karena postingan ini mengesahkan ungkapan tadi, ya, mengesahkan seakan-akan bahwa kedua dunia itu, agama dan politik, tidak bisa bercampur dan harus dipisahkan total. Padahal gereja, kita semua dipanggil juga untuk menyuarakan kebenaran iman dalam segala hal, termasuk soal politik, soal sosial, masyarakat. Karena itu gereja juga punya tugas untuk membantu umat membuat pilihan-pilihan politik yang benar, yang bukan hanya demi kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan kehidupan bersama. Maka saudara yang kasih Tuhan, dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional yang akan kita rayakan besok di Indonesia, mari kita selalu ingat panggilan kita sebagai warga negara dunia, warga negara Indonesia, tapi juga warga kerajaan surga, untuk menyuarakan kebenaran Allah, keadilan Allah di bumi seperti di surga. Untuk selalu ingat akan peran kita sebagai garam dan terang dunia. Tuhan memberkati selalu. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu Sahabat MPS, Gerakan Budi Utomo berhasil membuat bangsa Indonesia bersatu untuk berjuang bagi kemajuan, persatuan bangsa, serta mengangkat derajat bangsa. Kita yang hidup saat ini, kita juga terus berjuang.
Selain dengan aktif ikut kegiatan-kegiatan yang memberi dampak positif bagi bangsa kita, kita juga tekun di dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Saatnya kita menaikkan syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Stira. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan MPS pada hari ini. Kami kembali diingatkan akan panggilan kami, bukan hanya sebagai warga negara kerajaan surga, tapi juga sebagai warga dunia, sebagai warga negara Indonesia. Kami diingatkan untuk belajar dari para pendahulu kami, mereka-mereka yang merintis kesatuan dan keutuhan bangsa ini, tentang bagaimana berperan, melakukan apa yang baik untuk kehidupan bersama, memberikan kontribusi sesuai dengan panggilan yang Tuhan sendiri berikan kepada kami. Maka biarlah dengan demikian kami selalu menjadi berkat dimanapun kami hadir. Tuhan yang mampukan kami sebagai gereja, sebagai pribadi, sebagai keluarga, menyatakan kasih Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami ada. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Biarlah di tengah kekisruhan politik, suara-suara yang mengedepankan tokoh-tokoh tertentu, Tuhan berikan kepada kami hikmat sebagai gereja, sebagai pribadi, untuk boleh memilih dengan benar, untuk memilih dengan hikmat siapa yang harus kami dukung, mana yang harus kami pilih. Pilihan yang bukan hanya didasarkan pada kepentingan kami sendiri, tapi lebih daripada itu, kepada apa yang baik untuk kehidupan bersama. Biarlah dengan demikian pilihan itu menjadi pilihan yang bertanggung jawab di mata Tuhan dan di mata sesama kami. Kami mau menyerahkan gereja Tuhan dimanapun berada, agar gerejamu tidak diperalat oleh kelompok atau oknum tertentu, tapi sungguh terus boleh menyuarakan apa yang benar, apa yang membawa kebaikan bagi kehidupan bersama. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir dalam ruang virtual di MPS ini. Jadikan kami berkat dimanapun kami hadir. Dalam satu nama kami mohonkan semua ini, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Di akhir malam puji dan sabda ini, kita mau menyanyi bersama Genta Injil Bergaung. Genta Injil bergaung ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia, untuk mewartakan kabar selamat yang memberi sukacita bagi umat manusia. Genta Injil bergaung, kitalah yang akan mewartakannya terus tentang kasih yang sempurna, pengorbanan Yesus penebus yang sudah bangkit dan naik ke sorga, serta yang akan mengutus Roh Kudus bagi kita, dan akan datang kembali kedua kalinya. Genta Injil bergaung dari NKB 202 ayat 1 dan 4. Genta Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Besarlah kasih-Ku yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cemas, Injilnya memberi sukacita yang besar. Genta Injil bergaung, diwartakannya terus tentang kasih yang sempurna karena kurban penebus. Ku berikan wartanya bagi insan di dunia, sudah lahir Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Suaranya bergema
dalam dunia yang cemas. Injilnya memberi sukacita yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan kehidupan kita. Kita nyatakan kebenaran kerajaan surga dimanapun kita ada. Ingatlah selalu panggilan kita sebagai garam dan terang dimanapun Tuhan hadirkan kita. Karena itu biarlah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua kini sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat MPS, demikianlah persekutuan kita dalam malam puji dan sabda malam ini. Sampai bertemu di MPS di bulan Juni yang akan datang. Ingat, tetap terapkan 3M dan V. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan vaksin 1-3. Kita sama-sama memutus penyebaran COVID, kita menjaga keselamatan diri kita dan sesama. Tuhan beserta kita.